Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kami bisa membawakan kultum untuk kalian semua. Tidak lupa tentu sholawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, sehingga kami bisa membawakan kultum dengan judul hal untuk mendapatkan keadilan dan pengadilan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Belasari dan teman saya Lina Nur Azizah. Murofaat atau peradilan secara bahasa berarti mengukuhkan dan menuntaskan, sedangkan secara istilahnya maknanya menjelaskan hukum masalah sesuai dengan syariat, mengharuskan keputusan hukuman dan menghilangkan perselisihan. Seorang yang bertugas dalam hal ini disebut dengan qadhi atau hakim. Menjadi seorang hakim adalah tugas yang sangat mulia lagi berat, bahkan tugas ini termasuk salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang paling besar. Hanya kondisi kebanyakan hakim menjadi rusak karena tujuan mereka menjadi hakim adalah kekuasaan dan menumpukan harta. Murofaat merupakan bagian dari fikih Islam. Pokok bahasa dalam bagian ini menjelaskan berbagai masalah yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok persoalan peradilan dan pengadilan. Pembahasan pada bagian ini meliputi peradilan dan pendidikan, hakim dan qadhi, gugatan, pembuktian dakwaan, saksi, sumpah, dan lain-lain. Peradilan merupakan bagian penting dari misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, disampingkan menetapkan norma-norma hukum, Rasulullah juga melakukan proses pengadilan serta eksekusi hukum dan memberikan ketentuan-ketentuan acaranya. Yang pertama, bidang kejahatan kriminal, Rasulullah segera melakukan eksekusi hukuman setelah terbukti pelaku dan tindak kejahatannya. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan ketentuan-ketentuan acara peradilan yang menyangkut pembuktian kasus kejahatan. Yang ketiga, dalam persoalan keperdataan, Rasulullah telah mengajarkan suatu ketentuan secara pengadilannya, antara lain bahwa seorang penggugat harus menyatakan alat bukti yang memperkuat gugatannya, sementara pihak tergugat boleh menyatakan keberadaan atas gugatannya itu dengan diperkuat dengan sumpah. Yang keempat, menjangkau pelayanan pengadilannya ke seluruh wilayah Islam. Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk menjadi qadhi di daerah. Yang kelima, Rasulullah melakukan tradisi banding bagi suatu keputusan pengadilan. Peradilan sebagai institusi masyarakat mempunyai pilar-pilar penting yang saling berkaitan tidak dapat dipindahkan, yaitu lembaga yang terorganisir didasarkan atas undang-undang, organ pelaksana atau hakim, dan sarana hukum sebagai rujukan. Hakim sebagai orang pelaksana, dalam hal ini hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang diangkat oleh penguasa selaku wilayah al-amri, yang tugas khususnya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara gugat dan sengketa. Mengingat segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh lembaga peradilan, oleh sebagian kalangan peradilan agama dipandang oleh sebagian kalangan sebagai lembaga pilihan terbaik. Penambahan kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah suatu bentuk kepercayaan terbesar terhadap lembaga peradilan yang secara politik sejak zaman kolonial Belanda selalu didiskriminasikan. Momentum ini hendaknya dipandang sebagai amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah pertaruhan bagi citra peradilan agama itu sendiri. Apabila kepercayaan ini tidak disia-siakan dan dijawab dengan kinerja yang memuaskan, maka ini bukan saja momentum bersejarah, namun menjadi tonggak baru yang menentukan perjalanan sejarah peradilan agama ke depannya. Apabila kepercayaan ini sudah terbangun, peradilan agama mungkin saja akan diberikan amanat yang baru yang lebih besar. Sekedar mengingatkan, Mahkamah Syariah di Aceh telah diberikan kewenangan khusus untuk melaksanakan peradilan di bidang jinayah atau pidana Islam. Mungkin juga hal ini akan berimbas pada perluasan kewenangan peradilan agama secara signifikan di waktu yang akan datang.
apabila seluruh komponen peradilan agama saling bahu-membahu untuk menunjukkan kinerja yang bagus dan mendedikasikan sebagai persembahan terbaik bagi negeri ini. Demikian kultum kami hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.